Halo Mas, selamat siang. Selamat siang. Jangan pakai ini. Halo Mas, halo juga. Namanya siapa? Soleh. Mas Soleh. Iya. Usia berapa Mas Soleh? Usia 36 tahun. Mas Soleh usia 36 tahun. Gimana Mas Soleh awal mula jadi memilih untuk bekerja sebagai yang memandikan jenazah itu gimana awalnya? Sebenarnya sih bukan memilih ya, cuman emang harus gimana ya, keharusan mungkin gitu. Karena emang awalnya dari almarhumah kakung itu profesinya juga sebagai pemandi jenazah juga. Dan waktu dia mandi jenazah atau keliling itu saya ngikutin itu dari mulai dari kecil gitu. Dari banyak banget. Tadinya sih pengennya sih nggak mau kerja jadi pemandi jenazah. Pernah waktu itu kejadian jenazah yang korban kelindes mobil kan, kontainer gitu. Jadi kan hancur kan, dia bisa kemana-mana gitu kan. Ya kalau kita mau mandiin gimana ceritanya gitu. Yang penting dari kantor polisi kan udah diambil tuh di kantong jenazah itu. Terus ya kita bawa pulang, kita tinggal gimana ya, tinggal nyatuin aja terus tinggal dikafanin aja gitu. Kalau dimandiin nggak mungkin karena udah berceceran di mana-mana gitu. Udah gitu darah semua gitu. Berarti kalau gitu Mas Soleh yang nyatuin gitu dong? Iya. Jadi kalau ngeliat hal-hal yang misalnya yang kayak gitu udah biasa gitu. Dan itu juga sendiri? Sama ada timnya, ada beberapa orang gitu. Kalau sendiri ya agak gimana tapi gitu. Tapi pasti ada dong, perasaan ada. takut juga ada kan? Walaupun udah sering, tapi kalau untuk yang mendapatkan hal seperti itu pasti ya enggak? Dalam ada misalnya nih dapat untuk mandiin ini tapi masih nolak pernah? Ada. Kenapa biasanya nolak? Sebenarnya maaf ini sebenarnya aib juga sih kita orang tersebut. Dulu waktu zaman saya masih sekolah kan mau minjam uang 3.000 buat pendaftaran ikut pramuka gitu. 3.000 aja nggak dikasih sama dia gitu. Padahal dia habis panen singkong kan gitu. Waktu itu kan yang ibu saya yang berusaha minjem ke dia gitu. Akhirnya gimana ya, ibu saya nangis, saya juga ikut nangis itu. Karena apa gitu? Masa duit 3.000 aja cuma dipinjam buat pendaftaran aja nggak boleh gitu. Sampai suatu kejadian yang menimpa dia kecelakaan terus meninggal kan gitu. Saya suruh malam-malam itu jam 3 pagi dibangunin suruh mandiin dia. Tapi itu keluarga sendiri atau masih ada sih, masih ada hubungan saudara jauh gitu. masih ada hubungan keluarga gitu. Makanya sempat gimana ya, hati ini sebenarnya menolak, cuman ya mau gimana lagi, emang profesi kita seperti itu dan emang berdekatan dengan rumah si ini, maksudnya si korban tadi gitu. Enggak lah, karena emang udah tugas ya, nggak benar terkecuali kalau saya sakit ya baru saya nolak. Jadi bukan nggak pernah nolak sama sekali kan, kecuali kondisi badan lagi nggak sehat. Iya. Kalau selama ini belum pernah jadi. Karena lagi niat kita kan untuk membantu, menolong. Tapi Mas ya, kalau misalnya ditanya lagi, kan tadi kalau dibilang yang tadi yang udah parah gitu kondisinya kan, itu kan udah sempet juga. Dia udah sempat sampai ngapain juga seperti itu. Tapi kalau kayak kejadian aneh setelah memandikan tuh ada nggak Mas? Dulu pernah sih sebenarnya pas korban kecelakaan kereta atau mobil gitu kan, antara badan sama kepala itu udah pisah gitu. Pas habis mandi sebenarnya nggak ada masalah apa-apa gitu. Pas malamnya kan diundang di situ, suruh ikutin yasinan seperti itu. Nggak taunya pulang-pulang itu ada kayak kepala yang ngikutin gitu. Jadi kita ngeliatin gitu. Ini apa sih? Ya kalau orang Jawa bilang namanya gelundung pringis kan gitu. Ngikutin aja kan kita bawa bekal tuh, akhirnya ya secara nggak langsung refleks aja. Itu berkat itu atau namanya orang kenduri itu setelah kita taruh, kita kencing, udah kita ini pulang, udah nggak ngikutin lagi. Oke, jadi waktu itu pas mandiin sih biasa aja. Biasa aja pas main ini nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Jadi gitu. abis mandiin diundang untuk ikut yasinan. Pas malamnya itu. Datanglah yasinan, pulang bawa berkat nih, bawa besekan. Sebenarnya kalau dibilang azab sih bukan. Cuman mungkin itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa apa yang kita tanam selama hidup itulah yang akan kita bawa sampai kita mati gitu. Seperti kebiasaan atau misalnya latah-latah yang maaf ya, kata-kata yang jorok ada segala. Misalnya dia latah ke sana, astagfirullahaladzim, dia tetap akan itu yang disebut. Allahu Akbar, dia akan tetap diikut. Tapi kalau yang disebut barang-barang yang itu tetap aja dia suruh nyebut ya itu yang disebut. Begitu. Iya, karena itu udah mendarah daging, Makanya hati-hatilah gitu. Jadi apa yang kita lakukan selama hidup itulah yang akan kita petik pada saat kita meninggal. Juga nggak tahu ya kalau nenek
nenek belum nggak ngalaminnya Nggak kayak ngalamin. gitu. Makanya kadang-kadang suka dicerita-cerita begitu kayaknya apa iya gitu, tapi pernah nggak belum ketemu, pernah. oh, gitu. Soalnya aman-aman aja selama Iya, ini iya. belum ada ketemu yang aneh-aneh gitu. Tapi karena sering mandiin jenazah, pernah sampai ke bawah mimpi tiba-tiba. Oh sering itu kalau ke bawah mimpi iya ngigo-ngigo malahan jadinya. Iya, neneknya jadi suka ngigo-ngigo. Tapi pernah Mas Soleh mandiin jenazah yang taunya tuh mati suri dia. Pernah Wah serius Mas? anak kecil. Waktu itu dia kan gara-gara nganyut di sungai kan lagi berenang sama temen-temennya, kan dia nggak bisa renang, dijorokin sama teman-teman sampai dia tiba-tiba mati, maksudnya meninggal gitu. Dia nganyut kan gitu, ditolongin udah perutnya udah kembung kan gitu, udah kembung begitu, udah dimandiin, udah ini pas didudukin tiba-tiba melek, dikira-kira ini mah nggak apa-apa, bangun lagi. Dudukin maksudnya gimana tuh? Didudukin. Kan habis dimandiin. Dimandiin. Maksudnya didudukin itu maksudnya udah selesai kan mau dibalik, tiba-tiba dia itu bangun gitu. Pada kabur semua, yang mandiin 3 orang itu. Akhirnya wah gimana nih ceritanya kabur. Akhirnya begitu dilihat geleng sana geleng. Ya kayak orang bingung gitu. Usut punya usut ternyata ya Mati itu suri. mati suri. Tapi itu selang berapa lama setelah kejadian yang dia dikatakan meninggal tuh Mas? Ya udah lama lah gitu. Udah 1 jam lebih kan, pas nganyut kan dicariin juga sama warga-warga setempat, dicariin gitu, ketemu akhirnya nyangkut di kayu kan gitu, di bawah ya udah biru-biru begitu, tapi Udah pas bengkak-bengkak gitu ya ya? mungkin itu udah kuasa ilahi lah, emang dia belum waktunya gitu. Tapi pas dia ditanya, dia setelah mati suri itu diem aja, dia bengong sampai beberapa hari kemudian dia baru ngomong gitu, ditanyain sama ibunya itu emang kemarin kemana ini terus dia baru dia bisa cerita sama temennya gitu, cerita sama yang warganya bahwa dia kronologisnya kenapa dia sampai bisa dijorokin sama temennya itu gitu. Akhirnya sampai dia nganyut, pas dia itu di sana itu seolah-olah dia itu naik pesawat gitu, naik pesawat tapi sama itunya, sama pramugarinya nggak boleh naik, didorong. Akhirnya dia balik lagi tuh di mati suri tadi gitu. Gitu. Jadi kalau dia tetap ikut naik pesawat, Ya mungkin lewat. udah lewat gitu. Lewat. Nah tapi itu didorong pramugari. Nah itu udah kuasa ilahi lah gitu. Jadi warga-warga sini ada yang kayak mengolok-ngolok gitu nggak sih tentang Ada. pekerjaan ini? Ada sampai sempet ya waktu warga-warga ngapain ikutin pekerjaan seperti itu, memang ada duitnya kan, orang ngomong ke materi kan gitu. Ya terus suruh nyari kerja yang lain seperti itu. Terus saya buat apa kan gitu. Sempet juga sih waktu itu ya calonnya juga nggak terima, dia tetap mau terima saya kalau saya harus berhenti dari profesi itu katanya. Ya mohon maaf kalau saya mau misalnya berhenti dari profesi ini karena batin saya emang udah menyatu dengan profesi ini. Berarti nggak jadi waktu itu? Nggak jadi, padahal sebulan sebelum acara akhirnya dia ada cowok yang terima dia, ya kalau dari materi sih udah mampu lah gitu. Dia punya usaha sendiri, rumah makan di daerah Pondok Kacang, Bintaro. Tapi kalau sekarang udah punya lagi? Belum, masih single. Orang yang ingin menjadi pemandi jenazah juga? Ya kalau pesannya, kalau mau menjadi pemandi jenazah minimal ya harus diajar pendidikan rohani. Udah gitu jangan takut dengan hal-hal yang mungkin akan terjadi pada jenazah yang kita mandiin gitu. Sebisa mungkin harus bisa menjaga privasi si jenazah. Jangan sampai kita mengumbar aib si jenazah tadi gitu. Karena resikonya apa? Suatu saat aib kita pun akan dibuka. Oke.